Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, hadirin al-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Rabbul Alamin. Selalu dan senantiasalah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita di 24 Sya'ban 1446 Hijriah. Kalau kita mengikuti kalender usia Sya'ban itu 29 hari, berarti 5 hari ke depan kita itu akan mengakhiri Sya'ban dan kita itu akan memasuki Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, selamatkan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doa yang kita minta setahun yang lalu hampir-hampir ini Allah akan memenuhi. Saya katakan hampir karena memang faktanya Ramadan belum masuk kan. Jadi kita itu berdoa kepada Allah tahun kemarin itu, ya Allah semoga masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Nah ini insya Allah kurang 5 hari. 5 hari itu kira-kira optimis apa enggak? Yakin apa enggak sampai Ramadan? Insya Allah yakin gitu. Nah, kemudian saya dan panjenengan telah memohon berdoa agar kemudian dipertemukan dengan Ramadan. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan Ramadan ini? Jadi ketika saya dan panjenengan minta kepada Allah dan Allah berikan apa yang kita minta, pertanyaannya apakah kemudian kita itu akan menjadikan Ramadan itu B aja begitu ya, biasa aja, atau kita telah merencanakan sesuatu yang spesial di Ramadan. Nah ini tergantung kita. Tergantung kita itu termasuk juga bagaimana kemudian kita dalam hari-hari ini memanfaatkan dan mengoptimalkan kesempatan yang Allah berikan atas diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang meninggalkan perkara dan atau perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Persoalannya sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak kemudian suasana nuansa yang ada di sekitar kita itu justru banyak mengalihkan dan melalaikan kita dari mengingat Allah. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu. Sebab apa? Jangan sampai sesuatu yang istimewa yang saya dan panjenengan itu telah minta kepada Allah dalam rentang waktu yang lama, kemudian kita hilangkan, kita tinggalkan kebaikan dan atau kemanfaatan yang ada pada momen itu gitu. Jadi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika bulan Sya'ban itu kan berpuasa hampir 1 bulan gitu. Dan kemudian sahabat Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa jenengan melakukan yang seperti itu? Maka Rasulullah menyampaikan Sya'ban itu syahrun, Sya'ban itu bulan yang fulunnas, yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Kenapa? Anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini kita refresh gitu. Karena bulan Sya'ban itu terletak di antara 2 bulan baik. Jadi biasanya lemahnya manusia itu kalau kemudian diapit oleh 2 kebaikan, biasanya banyak lalainya, banyak lengahnya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan wa huwa turfa'ul amalu ila rabbil alamin. Dan pada bulan Sya'ban itu amal kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyampaikan fa'uhibu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berbuat kebaikan.
Nah ini menjadi peringatan bagi saya dan panjenengan. Kalau misalnya saya dan panjenengan memang tidak sempat berpuasa di bulan Sya'ban ketika amal itu diangkat, maka jangan pernah sekali-sekali meninggalkan kebaikan dan melakukan kemaksiatan. Khudhu minal amali ma tutiqun, kata Rasulullah. Maka tunaikan dari apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupan kalian. Jadi kalau kemudian Rasulullah ketika amalnya diangkat, beliau itu berpuasa. Nah, sementara mungkin ada di antara kita, saya dan panjenengan itu tidak sempat berpuasa di bulan Sya'ban, maka jangan kemudian meninggalkan kebaikan. Nah, amal kita diangkat di bulan Sya'ban itu tidak tahu Pak, Bu, di mana? Apakah di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3? Buktinya Rasul itu kan waspada terus dalam sebulan gitu. Berbeda kalau yang amal pekanan gitu. Rasulullah menyampaikan amal itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Saya dan panjenengan bisa berjaga-jaga tuh di setiap Senin dan Kamis supaya amal diangkat, kita tuh dalam keadaan berbuat baik, pasti begitu. Tapi kalau yang tahunan ini, Rasul itu hampir berpuasa di setiap harinya di bulan Sya'ban. Maka kalau begitu apa? Kita tidak tahu amal kita diangkat kepada Allah itu kapan. Dan insya Allah kita tidak pernah mempersoalkan kapan diangkatnya ya, gitu. Karena sudah pasti diangkat. Yang kita persoalkan itu adalah ketika amal kita itu diangkat, kita itu dalam keadaan berbuat baik atau dalam keadaan berbuat buruk. Nah ini yang bisa saya dan panjenengan pilih. Gitu. Karena maaf, di bulan Sya'ban ini banyak juga acara-acara maksiat ya. Hitung-hitung penutupan sebelum Ramadan. Jadi maksiat itu penutupan sebelum Ramadan. Jadi ngapunten, saya ada banyak teman yang kebetulan dapat tugas untuk menjaga keamanan aktivitas berot. Sekali lagi berot Pak ini, waduh gitu. Jadi bulan Sya'ban itu berotan terakhir. Jadi sebelum Ramadan. Jadi istilahnya kalap terakhir sebelum ya, nanti Ramadan libur, setelah Ramadan kalap lagi. Loh, pertanyaannya adalah kira-kira kalau seperti itu amal kita itu diterima apa mboten? Nanti kalau kita ngomong mboten itu jangan memvonis, jangan menghakimi, jangan menjustifikasi, belum tentu. Siapa tahu pada saat berot dia itu zikir. Mana ada. Maaf, kalau untuk zikir dalam keadaan tidak sadar, persoalannya zikirnya diterima apa mboten? Ketika kita itu dalam keadaan fungsi akal tidak berfungsi dengan baik, apakah kemudian ibadah kita itu diterima atau enggak? Sebab syarat diterimanya ibadah kita itu akil. Maka saya pernah bertanya kepada panjenengan, mungkin kalau enggak khilaf, maaf, selama akal kita itu masih berfungsi dengan baik, kira-kira ada alasan atau tidak kita itu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat misalnya. Karena untuk sesuatu yang wajib itu kita tidak bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan, tapi wajib kita itu meluangkan waktu untuk menunaikannya. Maaf, selama akal kita masih berfungsi, kira-kira menurut panjenengan ada nggak alasan kita itu boleh meninggalkan sholat? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh nggak kita itu meninggalkan sholat? Tidak boleh. Kita itu mau beralasan bepergian, Allah memberikan solusi dengan cara apa? Dijamak atau diqashar, ya kan? Kalau mungkin kita itu dalam keadaan sakit, silakan sholat itu tunaikan sesuai dengan kesanggupannya kita, tapi jangan ditinggalkan. Bisa dengan dijamak, digabung dua waktunya, tapi tanpa diqashar ya, kalau kemudian kita tidak bepergian. Termasuk misalnya panjenengan diminta untuk menjaga orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang sakit itu dalam keadaan sadar. Panjenengan tanya, Pak, Bu, sudah waktunya sholat ya? Sholat ya? Ketika masih sambung begitu, panjenengan yang menjaga itu ada tugas untuk mengambilkan air wudhu atau mensucikan. Setelah itu ada tanggung jawab untuk menuntun. Siap? Maksudnya kalau ada yang sakit, kalau tidak ada yang sakit ya tidak usah gitu. Saya tak ingin praktek, tidak usah.
Sebab yang menjaga orang sedang sakit itu tugasnya diantaranya mengingatkan kepada Allah, bukan hanya bertugas menghabiskan kue yang diantarkan oleh pengunjung. Loh, gitu. Loh iya, loh. Kasihan apa mboten kita itu kepada seseorang yang sedang sakit, terus kemudian dia tidak sholat, kemudian Allah ambil. Kasihan apa mboten? Kasihan kan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan. Termasuk saum Ramadan, sesuatu yang wajib. Selama akal kita itu masih berfungsi dengan baik, boleh atau tidak kita itu meninggalkan saum Ramadan? Tanpa alasan. Tidak bisa. Saya sakit, Pak. Loh, sakit itu Allah memberikan solusi, ya kan? Wa man kana maridun aw ala safarin, atau dalam keadaan bepergian sehingga dia tidak berpuasa sebab sakit dan atau sebab bepergiannya, boleh tidak puasa. Tapi ingat, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah dia mengganti di waktu yang lain. Saya sakit, Pak, menaun dek poso tambah loro, poso tambah loro misalnya, ya tidak apa-apa, memang fisiknya begitu atau sudah udzur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, kan begitu kan? Dan ketika memang tidak sanggup untuk berpuasa, maka tidak apa-apa, tidak puasa, tapi tidak meninggalkan tanggung jawabnya kepada Allah. Apa? Membayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Kalau memang kita tidak sanggup untuk bayar, maka ahli waris kita yang membayarkan. Kalau kemudian ahli waris yang dekat itu tidak sanggup, maka ahli waris yang jauh, kerabat maksudnya, kerabat yang jauh yang ada tanggung jawab untuk membayarkan. Kalau ternyata kerabat tidak sanggup, piye? Halo? Loh, kalau kerabat tidak sanggup, gimana? Ini dalam tanggungan negara, Bapak Ibu. Ini dalam tanggungan negara. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan seseorang yang itu dengan kurma, kan begitu kan? Kira-kira tidak sanggup bayar fidyah, kerabat sanggup bayar nopo mboten? Sanggup nggih. Lek kerabatnya mboten sanggup, tonggo sebagai tetangga panjenengan purun nopo mboten bayarkan fidyahnya tetangga? Halo? Kok diem? Ya memang bukan tanggung jawabnya kita, tapi ini adalah tanggung jawabnya negara. Makanya ketika ada seseorang yang melanggar saum gitu kan, ada seseorang yang melanggar puasa, ketemu Rasul, ya Rasul celaka, saya celaka. Opo awakmu celaka? Ini bahasa saya gitu. Saya itu telah melakukan pelanggaran ya Rasul. Pelanggaran berat nih, jima di siang hari di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, ya wes, nanti kamu bayar kafarahnya, bayar dendanya apa? Poso 2 bulan berturut-turut. Waduh, abot ya Rasul gitu. Berat ya Rasul. Kalau berat ya sudah, tahrir raqabah, bebaskan budak. Tidak sanggup ya Rasul. Kalau begitu, ya udah, beri makan 60 orang miskin. Waduh, komen ya Rasul. Jadi apa lagi? Tidak sanggup ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil kurma. Ya, sebutannya itu 2 tangan beliau itu diberikan. Ya sudah, kalau begitu kamu berikan ini kepada tetanggamu. Maka kemudian menyampaikan, saya yang paling miskin ya Rasul gitu. Ah ya wes, lek ngono wes. PPN gitu. Kamu ambil, kamu berikan kepada keluargamu. Masya Allah. Maka kenapa kemudian tanggung jawab negara itu dalam rangka untuk riayatus syu'unil ummah, dalam rangka untuk mengurusi kehidupan umat rakyatnya. Maka hati-hati kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, benar-benar harus hati-hati Bapak Ibu. Untuk apa? Menjaga nilai kebaikan yang saya dan panjenengan lakukan supaya ada fungsi di hadapan Allah. Jadi ketika misalnya sholat subuh tadi yang kita tunaikan berharap diterima oleh Allah, maka kita itu harus menjaga amal baik kita, baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Itu ketika kita ingin tahu ibadah kita itu diterima atau tidak. Maaf,
Kalau misalnya panjenengan itu ingin renovasi rumah misalnya, maka ketika ingin melebarkan, memajukan, samping kanan, samping belakang, itu harus diperhatikan tentang persoalan tanah, gitu. Jangan sampai sedikit pun panjenengan itu ngambil tanah yang bukan haknya panjenengan, sejengkal. Sebab kata Rasulullah, ngambil tanah sejengkal bukan haknya, Allah akan timpakan 7 lapis bumi. Sejengkal nih. Apa maneh iki segoro Pak sing dipageri. Iku duduk sejengkal itu. Penonton itu dipageri orang hak miliknya. Segoro pun itu, segoro itu. Ya kok iso ya penguasanya makroro kidul orang ngamuk gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini jelas-jelas sesuatu yang semestinya itu adalah kepemilikan negara kan gitu. Ya. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tuh jangan mengentengkan gitu loh. Mengambil apa yang bukan menjadi haknya kita. Kenapa? Ini kaitannya dengan amal yang saya dan panjenengan lakukan. Maka kalau kemudian menjelang Ramadan ini, saya dan panjenengan itu harus punya plan. Ya, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Ini kita refresh juga ya. Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar. Faqala, kemudian Rasul mengatakan amin amin amin. Aminnya 3 kali. Faqila lahu, maka kemudian ditanya oleh sahabat yang mendengar itu, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan yang demikian gitu. Jadi ketika Rasul naik mimbar sambil mengucapkan amin amin amin, ditanya oleh sahabat, kenapa jenengan mengatakan seperti itu? Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, qala li Jibril, berkata kepadaku Jibril, apa? Arghamallahu an fa'addin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya, faqultu amin. Maka Jibril itu berkata kepadaku, celaka ya, laknat ya atas seseorang yang ketika mendapati Ramadan kemudian dia itu tidak sempat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasul mengatakan amin. Artinya apa? Akan ada di antara manusia ini ketika berada pada momentum Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Apakah itu termasuk kita? Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ramadan dengan wonten sebutane Syahrul Maghfirah, kan begitu kan? Bulan penuh dengan ampunan. Lah, kalau pada saat bulan penuh ampunan, kita itu tidak mendapatkan ampunan, kira-kira kita itu untung atau celaka? Untung atau rugi? Na'udzubillah min dzalik ya, Bapak Ibu. Makanya kita itu menyambut Ramadan itu harus dengan penuh sukacita, senang gitu loh. Jadi harus semangat dan harus punya planning. Kira-kira planning kita Ramadan ini apa? Jadi jangan mengatakan Ramadan apa? Alas, biasa aja. Ya, jangan. Ramadan itu bulan yang spesial. Jadi perbuatan kita itu jangan B aja gitu loh. Jangan biasa aja, tapi harus kita maksimalkan. Hati-hati, banyak nonton, itu termasuk pencuri Ramadan. Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah tidak pernah nonton televisi. Nopo di rumah sudah tidak ada televisi. Internet nggih wonten Pak. Televisi nggak nonton tapi YouTuber. Waduh, saya dengerin ceramah Ustaz, bukan apa-apa. Alhamdulillah, tapi dengerin ceramahnya itu fokus nopo sambil gawe jajan. Ya, menjelang Ramadan persiapan bikin jajan ya, misalnya. Ini hati-hati. Apalagi sekarang itu tayangan-tayangannya itu ya, karena menjelang Ramadan itu sudah bentuknya religi gitu, ya kan?
kisah nyata religi, wah, suara apa tangisan istri religi, terus magic religi, apa meneh gitu. Semuanya itu di religi-religikan. Yang ada religinya juga itu acara gosip itu loh, juga ada acara gosip. Gosip religi. Kira-kira gosip syar'i itu piye loh? Gosip syar'i itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ini yang harus hati-hati, Bapak Ibu. Lah, berhasilnya Ramadan itu akan ditentukan bagaimana kemudian saya dan panjenengan itu beraktivitas sebelum Ramadan. Insya Allah. Maka kalau di bulan Sya'ban ini saya dan panjenengan itu sudah start dengan kebaikan, insya Allah nanti ketika Ramadan itu saya dan panjenengan itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau nanti kenapa tidak berbuat kebaikan, nanti sebentar lagi Ramadan. Saya kemarin itu ada yang diskusi ngeten, Bapak Ibu. Kebetulan beliau itu jadi panitia mengumpulkan donasi dan nanti akan dibagikan kepada yang membutuhkan ketika Ramadan. Tapi beliau itu sambat, Ustaz, kita itu buka sekarang, tapi ternyata di antara anggota itu tidak mau berinfak sekarang, katanya nunggu Ramadan. Misal panjenengan jadi panitia, bagaimana yang akan panjenengan lakukan? Halo? Atau misal nih takmir Masjid Darussalam nih mau mengadakan pembagian kepada orang-orang yang membutuhkan dan akan dibagikan pada bulan Ramadan. Pembukaan donasi dimulai sekarang. Pertanyaan saya, panjenengan itu mau nyumbang sekarang atau nunggu Ramadan? Nunggu Ramadan. Pertanyaannya, lek gak nutut Ramadan piye? Insya Allah optimis nutut. Optimis nggak apa-apa. Namanya optimis. Tapi kan kehendak Allah itu kan beda, ya kan? Besok poso, malam tarawih, gitu. Kurung sempat infak, pun dipundut kalian Gusti Allah. Piye? Loh, ya. Tapi saya menyenangkan hati panitia itu ngeten. Loh, kalau begitu panjenengan buka mulai penerimaannya itu nanti tanggal 1 Ramadan. Pembagiannya itu nanti akhir-akhir Ramadan, memberikan kesempatan kepada anggota untuk donasi. Loh, nanti kalau begitu ya mepet Pak, kita itu sibuk. Lelek ngoten ya, panjenengan ndak ada yang daftar sekarang meskipun dibuka sekarang, game pun panjenengan ndak usah sambat. Sudah diterima. Ya kan kadang-kadang kan orang itu kan ya itu ya, mau beramal ngambil momen, ya kan? Tapi sementara di saat yang bersamaan tidak sadar bahwa momen itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Saya dan panjenengan mau beramal di bulan Ramadan, harapannya, tapi sebelum Ramadan Allah itu memanggil. Apakah kita itu akan mendapatkan kebaikan? Minimal niatnya saja. Ya niat enggak apa-apa gitu. Tapi kan ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, ambil kesempatan itu. Nanti Allah memberikan waktu lagi, nunaikan lagi, kan enggak rugi kan kita itu banyak melakukan kebaikan. Maaf, panjenengan nyumbang sekarang, donasinya untuk Ramadan. Nanti Ramadan nyumbang lagi, rugi apa enggak? Lupa, bolak-balik infak, saiki infak kok Ramadan infak. Yang merasa rugi dengan berbuat kebaikan kepada Allah itu celaka. Naudzubillah min dzalik. Mosok sekarang karena bulan Sya'ban belum mau memulai baca Al-Qur'an. Kenapa? Ngenteni Ramadan. Nopo ngenteni Ramadan? Ben ngerti engko Ramadan itu hatam ping piro. Ya Allah, iya. Sekali lagi, iya kalau nutut Ramadan. Kalau enggak nutut, kita itu tinggal punya niat saja. Kan? Gitu. Maka ada kesempatan sekarang, ambil kesempatan itu untuk berbuat baik. Allah memberikan waktu di bulan Ramadan, manfaatkan, berbuat baik lagi.
kita kan tidak rugi insya Allah. Misalkan ada rezeki sekarang 10.000 kita sumbang, ya nanti Ramadan ada 10.000 lagi kita sumbang, ya kan bagus kan gitu. Memang Ramadan itu pahala berlipat-lipat, tapi bukan berarti amal itu khusus hanya pada bulan Ramadan gitu. Insya Allah gitu. Nah, Pak, kalau misalnya kita itu nanti Ramadan mau berbuat banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian kita melalaikan sebelum Ramadan kita tidak berbuat apa-apa. Bayangkan kalau kemudian Allah mengangkat amal kita ya. Pada saat kita itu ada kesempatan beramal, tapi tidak kita ambil amal itu. Padahal saat itu Allah angkat amal kita gitu. Rugi atau enggak kita itu? Ada kesempatan kita itu untuk melakukan kebaikan, tapi tidak kita ambil. Padahal saat itu Allah angkat amal kita. Sayang kan? Mulailah qiyamul lail. Nah, saat ini jangan nanti nunggu Ramadan. Nah, insya Allah kalau yang di masjid ini insya Allah pun kulina gitu. Sudah biasa gitu, insya Allah ya. Jadi supaya tidak berat itu ya, kita itu ba'da sholat atau qabla sholat fardu kita biasakan sudah sholat rawatib. Insya Allah saya yakin yang di masjid ini aman. Cuman bagaimana kemudian menularkan kebaikan kita itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Kalau kita itu supaya tidak terasa berat nanti tarawih di bulan Ramadan, nah, kita latihan mulai sekarang. Isya, ba'da isya, setelah itu kita itu tunaikan sholat witir, ya kan? Berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. Sholat witir 11 rakaat, boleh kan? Berarti kan Ramadan di sini itu kan setelah isya, ba'da isya kan sholat lail 11 rakaat. Ya, supaya saya dan panjenengan itu pemanasan. Nah, sebelumnya ini kita sudah membiasakan. Supaya apa? Tidak cepat kram. Ya. Tidak cepat kram. Panjenengan kalau olahraga tanpa pemanasan itu kan langsung gas gitu. Itu biasanya cepat kram. Makanya nanti kalau Ramadan orang tidak terbiasa melakukan kebaikan, begitu Ramadan langsung gaspol, remblong gitu. Itu biasanya tidak sampai Ramadan selesai itu sudah kesel sudah Pak. Tapi insya Allah kita itu tidak. Makanya kita biasakan, kita biasa. Saya kemarin tuh ada pertanyaan gini, Bapak Ibu, Pak Fatah, gimana kalau kita itu sebelum Ramadan itu kita itu ziarah kubur? Gitu. Ya saya sampaikan, yang dibolkan menapa? Wong ziarah itu kan silahkan saja. Tapi maaf, kalau kemudian kita menganggap ziarah kubur itu wajib sebelum Ramadan, nah, pemahaman begini nih yang harus kita hilangkan. Kenapa? Karena waktu untuk ziarah kubur itu tidak ada waktu khusus. Khusus malam Jumat, Legi misalnya, maaf. Yang ada Legi, Kliwon, Paing, Pon, Wage, itu hanya ada di Jawa ya. Plus Madura ya. Karena Madura itu bagian dari Jawa ya. Benar? Jadi Kamis Wage, Pon, Kliwon, itu. Tapi kalau di tempat lain Pak, tidak ada. Makanya kalau kemudian Rasulullah itu pernah melarang ziarah itu kenapa? Karena seseorang itu meratap, seseorang itu seolah-olah tidak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Rasulullah itu pernah melarang. Tapi kemudian Rasulullah memperbolehkan. Dalam rangka apa? Memintakan istighfar, memintakan ampunan, begitu ya, kepada Allah, dan juga apa? Dzikrul maut, itu yang terpenting. Jadi kalau kemudian bolak-balik kita itu ziarah gitu, tapi kemudian kita itu tidak memahami urgensitas dari ziarah itu, dzikrul maut, bahwa keberadaan kita di dunia itu sementara, bahwa keberadaan kita di dunia itu tidak kekal, pasti kita itu akan mati, maka nilainya itu menjadi tidak ada dari aktivitas ziarah itu. Apalagi jika ziarahnya itu niatnya maaf gitu, tidak dalam rangka untuk mengingat kematian, justru untuk mencari
sesuatu. Saya itu ada yang menyampaikan, saya nemu ini Pak, benda di makamnya ini, itu gimana gitu. Ya Allah gitu. Saya sampai ngomong gini, biasanya ada banyak orang pergi ke makam A, B, C, D. Saya ngomong sama teman-teman, yuk kita coba cek gitu. Kita beli akik, batu akik itu dek ngarepan pasar Blimbing ya gitu. Setelah itu kita datang ke makam tertentu, kita taruh di pojok pagere gitu. Terus kira-kira lek ana wong sing nemu gitu, kira-kira itu akik sakti napa mboten gitu. Kira-kira mboten gitu. Padahal itu tumbas datang pasar Blimbing gitu. Saking apa? Fungsi akal kita itu mau dirusak gitu. Dengan apa? Berpikir sesuatu yang semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas-jelas yang membedakan antara saya dan panjenengan dengan makhluk Allah yang lain itu adalah fungsi dari akal dan pikiran. Kalau fungsi akalnya itu sudah dirusak sehingga tidak bisa lagi melihat mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, gak bahaya tak? Gitu. Iya kan? Gitu. Makanya mau Ramadan penutupan kemaksiatan, Masya Allah. Jangan sekali-sekali kita itu kumpul dan ada di dalam tempat-tempat yang begitu, Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, itu sebelum berangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasul itu pernah ingin mendatangi suatu tempat. Yang tempat itu bahasa saya nggak jelas gitu, nggak jelas. Tapi Rasul pengen tahu apa sih gitu sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka ternyata di dalam tempat itu ada tempat maksiat, Bapak Ibu. Tapi Allah itu menjaga beliau. Ketika beliau ada di dalam tempat itu, beliau itu ditidurkan oleh Allah sampai acaranya selesai, baru beliau itu dibangunkan. Maka sejak saat itu beliau Muhammad SAW itu janji, saya tidak akan mendatangi tempat-tempat yang gak jelas gitu. Untuk apa? Untuk menjaga agar hati saya dan panjenengan itu selalu connect dengan Allah. Jadi kalau datang ke tempat-tempat yang gak jelas, kira-kira kita itu banyak ingat atau banyak lalai kepada Allah. Ngoten. Maaf, bapak-bapak, kalau ada yang ngajak di pos kamling, turun apa mboten? Jagongan. Panjenengan nggak pernah ke pos kamling gitu. Kalau di kota itu pos kamling itu jarang gitu. Ada langsung Pak Satpam. Saya tidak mau mengatakan pos kamling itu tempat yang tidak baik, enggak bagus. Tapi kalau di kampung itu kan biasanya kan masih ada ronda malam gitu ya, ronda malam. Biasanya nongkrong di pos kamling. Tidak ada yang salah gitu. Tetapi kita itu juga harus memenuhi haknya jalan. Apa kata Rasulullah? Ketika ada yang mengucapkan salam, maka jawab salamnya. Ketika ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, hudul basar, tundukkan pandangan. Kan begitu kan? Loh, kalau sudah tahu di tempat itu tempat yang banyak melalaikan kepada Allah, maka ya jangan sering-sering khawatir kalau sering-sering lalai kepada Allah, hati kita itu menjadi keras, teman-teman. Maaf, main remi gitu misalnya, atau main catur gitu. Main catur itu butuh waktu 10 menit apa mboten? Jadi main remi, main catur. Main remi itu kira-kira banyak ingat kepada Allah atau banyak lalai? Banyak zikir atau banyak sambat? Jangan suudzon. Oh, yang ngucut itu sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kok ngucut terus? Pas membagikan itu tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah. Dan kadang-kadang kalau ada yang ngucapin salam itu tidak dijawab salamnya, Pak. Itu kan tidak memenuhi hak jalan gitu. Dan saya khawatir kalau kita itu terus-menerus begitu ya, hati kita itu menjadi keras, sehingga apa? Terhadap nasihat kebaikan kita itu berat untuk menerimanya. Maka jangan heran kalau kemudian jika seseorang itu banyak melakukan kemaksiatan. Maaf, kemaksiatan itu bukan hanya sekedar meninggalkan sholat,
Kemaksiatan itu bukan hanya sekedar tidak puasa Ramadan, tapi kemaksiatan ketika kita diberi amanah oleh Allah, kita berjanji kepada makhluk tapi tidak dipenuhi, tidak amanah, itu maksiat. Maka kalau kemudian kita itu misalnya jadi Pak RT yang tidak amanah gitu, misal gitu ya, mek janji-janji tok waktu kampanye jadi RT kampanye kan gitu. Pilih saya, kan ngoten tak niki, pilih saya gitu. Nanti jadi RT, anggaran tiap-tiap rumah tangga itu sebulan 50 juta, ngoten gitu. Ya. Ternyata tidak dipenuhi. Nah, itu bisa jadi kemaksiatan kan. Dan ketika itu bermaksiat, ada nasihat kebaikan, sudah tidak bisa melihat Pak, apakah itu baik atau tidak. Tidak bisa. Maka terhadap kumpulan-kumpulan yang kemudian ada potensi melalaikan kita kepada Allah, jika kita itu tahu, nggak usah didatangi. Penutupan kemarin itu ada anggota yang mengamankan ini acara berotan sambat. Ya Allah Pak Fatah, hampir tiap minggu sekarang itu saya harus mendatangi mengamankan ini. Gitu. Kenapa? Karena mau Ramadan. Biasanya kalau Ramadan kan penutupan, tapi saya sanggah itu. Ramadan tahun kemarin saya itu melihat poso-poso saya berot gitu. Berot sambil bagi takjil gitu. Jadi kira-kira ya itu mungkin berot syar'i gitu ya. Jadi bagi-bagi takjil gitu. Ya Allah ya. Dengan dalih bahwa kemudian itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya hanya berpikir begini loh. Andai kata acara maksiat itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasul janji tidak akan ada lagi mendatangi tempat-tempat yang begitu gitu. Andai kata begitu. Maka alhamdulillah sudah baik ya. Gitu. Alhamdulillah. Maka itu akan banyak melalaikan kita. Ngerti Pak? Banyak melalaikan gitu. Maka saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian maaf kita itu mau berdakwah begitu ya di satu tempat yang disebut dengan tempat hiburan malam gitu, dengan alasan mereka kan juga butuh disampaikan kebenaran. Pangapunten, Rasulullah itu juga tidak melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Diajak dulu keluar dari tempat itu, baru disampaikan, dinasehati. Insya Allah itu berhasil. Orang lagi mabuk dinasehati, masuk ke bodoh. Ngamuk. Maaf. Saya baru ada pengalaman kemarin itu, Pak. Saya itu ditelepon ada salah satu guru TPG gitu. Ditelepon, kebetulan nangani kesurupan, Pak. Nangani kesurupan. Beliau telepon, saat saya tidak nangani gitu. Iya, tolong tunggu sebentar, saya ada kegiatan. Setelah selesai saya langsung. Sebelum saya masuk ke tempat itu, ngapunten, saya tanya sama temennya, ini siapa? Koncoku Pak, mabuk, kerasukan. Kapan? Waktu di tempat kerja. Tempat kerjanya di mana? Maaf, di diskotik. Pada saat itu dia tuh mabuk gitu. Jadi ketika mabuk kesurupan. Saya tuh rotok bingung ini. Iki nang kesurupan mabuk iki. Wong ancane iya ancane setane diundang dhewe gitu. Kira-kira yo piye. Tapi ya sudahlah karena tanggung jawab sesama muslim. Ya wis lah, bismillah. Tapi rotok ndredeg Pak, saya itu. Klambine tak genah ya Pak. Sing dhuwur mudhun, sing ngisor munggah. Kira-kira ndredeg ngomong mboten. Ya Allah, saya minta tolong ditutupkan, tolong dipakaikan selimut, karena mukenahnya, kerudungnya ada di dalam lemari, kamarnya dikunci gitu. Tolong pakaikan selimut. Maka ketika kita itu bacakan ayat-ayat, keluar. Kemudian saya tanya, kenapa? Saya tidak mau keluar. Ternyata saya tanya kepada temannya, kebiasaannya apa? Maaf, dia itu datang ke dukun, dan dia terbiasa makan kembang melati, mungkin juga dengan kembang kantul juga gitu. Supaya apa?
iso dikantili. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak mau karena ini. Saya katakan kalau kamu sebagai makhluk Allah, tempatmu itu bukan di sini. Tapi selanjutnya nanti panjenengan tanya sama Ustaz Dono ya. Beliau kan ini. Makanya kalau kita itu ingin mendapatkan kebaikan, maka jalur yang harus kita tempuh itu jalur kebaikan. Makanya ketika Allah menyebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah nama Allah, agungkanlah nama Allah, bertakbirlah membesarkan Allah ala ma hadakum, sebab petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa? Perintah itu adalah petunjuk. Jadi kalau saya dan panjenengan, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Allah itu memberikan jalan petunjuk itu lewat mana? Sholat. Lewat mana? Puasa. Lewat mana? Infak. Lewat mana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah hidayah, jalan-jalan hidayah. Kalau kita itu tidak sholat, kenapa tidak sholat? Belum dapat hidayah, selamanya tidak akan dapat hidayah. Poso-poso awan-awan menjes bro. Menjes ice wedi di enak-enak no ambil petis luas awan-awan sehat akalnya kira-kira gendeng nopo mboten mboten sehat akalnya. Tapi ketika ditanya apa enggak poso belum dapat hidayah. Kapan Allah akan memberikan hidayah sementara jalur hidayah tidak pernah ditempuh? Naudzubillah min. Kita ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, tapi jalur kebaikan Ramadan tidak kita tunaikan. Bagaimana Allah akan memberikan kemuliaan itu? Kita ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tapi kita tidak pernah minta ampun atas salah, atas khilafnya kita di bulan Ramadan. Bagaimana Allah akan memberikan ampunan? Naudzubillah min. Harus banyak planning gitu. Insyaallah. Khatam berapa kali? Imam Syafi'i itu kalau Ramadan itu bisa sehari khatam 2 kali, Pak. Sehingga selama Ramadan itu 60 kali. Siap? Kalau tidak siap tidak usah bilang insyaallah. Insyaallah tidak usah, tidak apa-apa. Ya sudahlah, yang terpenting kita coba baca, kita coba pelajari, insyaallah yang terpenting akan kita amalkan, insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, semoga Allah memberikan kemuliaannya kepada kita menjelang Ramadan. Jika ada salah, jika ada khilaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.